tahun 2004 ya tentang kejaksaan. Lalu kehakiman Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang terakhir itu sudah perubahan. Jadi saya tidak perlu menyebutkan perubahan-perubahannya, tapi itu. Jadi hakim memiliki namanya undang-undang, jaksa juga punya, kepolisian punya. Tetapi di luar dari itu ada namanya SOP. SOP penyelidikan dan penyidikan. Perlu diketahui masyarakat. Polisi ataupun penyidik itu sebelum menjadi penyidik itu ada sumpah. Sumpah polisi, kemudian penyidik. Begitu juga jaksa, ada sumpahnya jaksa. Hakim juga punya sumpah. Mereka rata-rata hanya akan menegakkan hukum dengan sesuai demi ketuhanan, menegakkan hukum berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Demi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rata-rata mereka itu punya sumpah dan punya kode etik. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Jujur saja dalam perkara saya, dua perkara ini itu tidak bekerja sesuai dengan SOP. Karenanya saya akan terus melakukan perlawanan. Jadi mohon maaf, kalau bapak-bapak yang memiliki kewenangan atau yang dibilang perintah jabatan yang sah, ya sesuai hukum, tolong sebelum ini permasalahan saya melebar kemana-mana, tolong dianulir kalau masih bisa dianulir. Bapak Jaksa Agung yang terhormat, kemudian Bapak Jampidum yang terhormat, Bapak Jamwas yang terhormat, kemudian Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang terhormat, dan Bapak Asisten Pengawas Aswas Kejati Jawa Timur, tolong turun tangan ini. Perkara saya ini ada dua yang dipermainkan oleh oknum jaksa. Saya akan terus melawan, Pak. Bagi saya tidak ada beban. Ya, cuma dua kok, penjara atau mati bagi saya. Tapi tidak ada nama atau kehormatan yang akan tercoreng kalau saya melawan. Justru saya akan jadi pahlawan. Ya, tetapi kalau saya melawan, saya jamin institusi akan jadi rusak. Ya. Kepada Mahkamah Agung, tolong diperhatikan, Pak, putusan kasasi ya nomor 33K /Pitsus /2021 itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Pak, menurut saya sesuai dengan asas daripada kasasi, tidak ada haknya hakim kasasi itu untuk menilai perkara. Dia hanya menilai tentang apa? Karena sifatnya dia itu adalah judes jur. Jadi memeriksa tentang hakim yang tidak menjalankan hukum. Ya. Sedangkan yang dimasukkan barang bukti adalah ilegal. Ijazah, fotokopi ijazah saya yang diperoleh dengan cara ilegal, yang dicuri, lalu dilegalisir, ya, tanpa membawa aslinya. Bagaimana mungkin bisa jadi barang bukti itu barang ilegal, ya kan? Lalu kenapa kok Mahkamah Agung ikut menilai tentang substansi perkara? Ya, kita ini zaman sudah terbuka, Pak. Ya, buktinya diucapkan mulai 3 Maret 2001 sampai sekarang ini. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 8 bulan, 9 bulan masuk. Ya, sudah 9 bulan masuk. Belum ada pertimbangan putusan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Mahfud MD ini ada persoalan serius. Ya, kemudian kepada Ketua Komnas HAM, ya, jangan kita Bapak hanya ingin menangani perkara-perkara yang viral, Pak. Tolong yang masalah seperti ini tolong ditangani, jemput bola lah, ya. Kemudian Ibu Ketua DPR, ya, Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota-anggota wakil ketua tolong diperhatikan ini, terutama ketua fraksi
3 tentang menangani masalah hukum. Ada yang nggak beres, ya. Di negara kita ini hukumnya kok kayaknya milik orang per orang atau sebagian golongan, ya. Ini saya betul-betul prihatin, ya. Kemudian ini, ya, SKB ini buat apa? Bapak Jaksa Agung ini, jaksa yang di Sidoarjo ini tidak memperhatikan ini tentang SKB, ya. Ini pelapornya sudah jelas pakai kop surat ketua pengadilan, padahal SKB ini sudah jelas menerangkan bahwa unsur absolut hanyalah orang per orang. Bagaimana muka saya ribut, Pak? Jangan dikira saya arogan. Saya ini masyarakat. Kalau masyarakat itu melawan penguasa, apa mungkin masyarakat arogan sama penguasa? Justru yang biasanya arogan itu adalah penguasa kepada masyarakat. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kepada teman-teman yang selama ini sering membuat laporan, saya prihatin karena ada teman yang mengatakan bahwa dia melaporkan ke Propam Polda Jatim, justru dia jadi terdakwa, bahkan dia ditahan. Kami punya tim juga begitu. Ketika dilaporkan tentang peristiwa di Polres Jombang, justru kita punya tim ini mau dimasukkan tentang menghalangi dengan cara kekerasan. Hukum apa ini? Ya, polisi yang punya pistol, polisi yang punya kandang, kok bisa kuasa hukum, ya, kuasa hukum itu harus dituntut menghalang-halangi. Bagaimana? Padahal orangnya sekarang ini sudah ditahan. Ini pembelajaran macam apa ini? Bapak Kapolri tolong benahin ini, ya. Masa kita melapor ke Propam Polda Jatim, katanya Pak Kabid Propam Mabes Polri, kita melapor saja ke Propam pasti emang turun, tapi setelah itu ada laporan. Ada panggilan, kita kebetulan undangan, ya. Kali kita diundang. Jadi kepada yang terhormat para pemilik kewenangan di kepolisian, ya, saya ingin menyampaikan ini bapak-bapak dari Polres Jombang, ya, Pak, kami dulu itu mengajukan untuk permohonan gelar perkara. Justru bukan jawaban gelar perkara yang dilakukan, tapi langsung dijemput paksa. Pak, jemput paksa itu prosesnya kan harus 2 kali dipanggil secara berturut-turut. Ketika panggilan 2 kali berturut-turut tidak dihadiri, layak untuk ketiga kali dijemput paksa. Ini enggak. Hari ini diperiksa di BAP. Kemudian selesai, sudah pulang, kami mengajukan surat permohonan untuk melakukan gelar perkara khusus. Apa yang terjadi? Justru klien kami itu ditangkap. Beginikah kerjanya polisi? Perasaan saya, polisi itu adalah milik negara. Dia bekerja berdasarkan SOP. Apakah begini SOP penjemputan paksa? Tolong Pak, ya. Saya tidak akan pernah diam. Saya akan sampaikan terus. Ya, kami diundang untuk interogasi. Karena ya ketua tim kami itu melapor ke Propam Polda Jatim, ya. Tahu-tahu Polres Jombang membuat undangan untuk melakukan interogasi. Apa yang dimaksud ini? Kok sepertinya hukum milik mereka? Kami bersurat tidak ditanggapi, tapi mereka maunya membuat kita jadi patuh pada hukum. Siapa yang mau gitu? Jadi ini, ya. Nah, seperti janji saya ingin memberitahu kepada teman-teman. Banyak teman-teman yang suka bersurat selalu dianggap apa? Dianggap tidak diterima. Saya mungkin juga adalah orang yang seperti itu. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman mengajukan surat pengaduan, misalnya ke kepolisian, ke kejaksaan atau kehakiman, tolong bapak-bapak buka dulu, ya, di kepolisian itu ada kode etik dan perilaku profesi polisi. Tolong Bapak buka dulu itu. Kemudian Anda sodingkan dengan apa yang kira-kira menjadi fakta hukum yang mereka lakukan. Lalu tolong
buatkan lampirannya sebagai bukti. Itu, ya.